Newspedia masih bersama Anda. Kesempatan kali ini saya Sena Herpam menemani Marsikal Pertama TNI Agustiawan ST, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo. 75 tahun TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo setia jaga angkasa Nusantara. Nah, berkaitan dengan hari ulang tahun menuju hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ini, Komandan, apa saja mungkin yang sudah dipersiapkan terkait dengan kegiatan-kegiatannya dan sebagainya? Terkait dengan ulang tahun ke-75 TNI Angkatan Udara, tentunya masih dalam kondisi pandemi ini, sehingga banyak penyesuaian-penyesuaian yang menjadi perhatian dan menjadi perintah dari pimpinan dalam pelaksanaan peringatan ke-75 Hari TNI Angkatan Udara yang jatuh pada tanggal 9 April 2021 nanti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seremonialnya tidak terlalu besar karena diutamakan adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu sesama yang lebih ditonjolkan. Di antaranya kami melaksanakan donor darah, kemudian kegiatan bakti kebersihan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang seremonialnya yang berhubungan dengan TNI Angkatan Udara ada ziarah dan juga nanti pada acara puncaknya tanggal 9 April dilaksanakan upacara dengan bentuk yang baru karena memperhatikan protokol kesehatan, dilaksanakan di lapangan Lanut Adi Sumarmo. Oke, jadi karena ini masih pandemi begitu ya, jadi memang terbatas ya untuk kegiatannya ya. Terkait tadi dengan apa yang disebutkan oleh Komandan tadi, ada donor darah, ada bakti kebersihan gitu. Nah, itu dilakukan hanya sekali atau mungkin ada agenda kegiatannya di mana saja barangkali? Ya, sebenarnya kalau masalah kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan ini sudah rutin. Sudah rutin sebenarnya ya. Sudah rutin dilaksanakan. Terlebih lagi sebenarnya kemarin, mulai tahun kemarin sejak pandemi. Pandemi Angkatan Udara secara umum dimanapun berada, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat berupa bantuan sembako kepada masyarakat, kemudian pembagian masker gratis, kemudian sosialisasi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan itu sudah dilaksanakan dan terus dilaksanakan sampai dengan saat ini. Oke. Kayak bakti kebersihan itu apakah dikhususkan di dekat pangkalan atau ada mungkin agenda di luar jauh gitu? Kita melaksanakannya sementara ini yang di dalam agenda kita adalah di dua tempat, di lingkungan Lanut sendiri, kemudian di Taman Makam Pahlawan. Makam Pahlawan. Tempat tersebut. Oke. Sehingga diharapkan ini juga tentunya mengajak masyarakat sekeliling ya, sehingga mereka juga ikut untuk berusaha selalu menjaga kebersihan ini. Oke. Kalau seremonial untuk puncaknya upacara yang berbeda tadi yang dimaksud apa ini? Yang upacara yang berbeda tadi tentunya adalah yang pertama kita tetap protokol kesehatan. Prokes, oke. Menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, kemudian jarak barisan yang umumnya satu lengan itu juga kita sesuaikan dengan protokol kesehatan yaitu minimal 1,5 meter. Sehingga dalam yang tahun-tahun sebelumnya penuh dalam satu lapangan dengan ukuran yang standar tadi satu lengan, sekarang juga dikurangi jumlah personilnya ikut dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oke, jadi tidak semua wajib ikut untuk personil dari Pangkalan Udara ini. Tidak semuanya karena pandemi. Kalau tahun lalu masih udah pandemi juga ya? Tahun lalu sudah pandemi. Tapi untuk kegiatan tahun lalu sudah dilaksanakan. Sudah seperti mungkin juga ya. Oke. Nah, untuk 75 tahun ini mungkin secara umum aja ya, bukan hanya TNI Pangkalan Udara Adi Sumarmo, tapi TNI Angkatan Udara begitu. Apa sih yang jadi refleksi barangkali terkait dengan hari ulang tahun ke-75 ini? Ya. Usia 75 ini tentunya usia yang cukup matang buat TNI Angkatan Udara, di mana refleksinya adalah kita melihat ancaman, kita melihat tantangan ke depan. Tantangan yang ada sekarang ini adalah TNI Angkatan Udara dalam satu sistem pertahanan suatu negara itu memegang peranan yang sangat penting. Dia menjadi payung dari matra darat dan laut untuk melaksanakan operasinya, sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan bahwa
kekuatan udara dengan kemampuan serangan strategisnya itu dapat menentukan perang, menentukan kemenangan perang. Sehingga tantangannya adalah bagaimana menjadikan TNI Angkatan Udara ini sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Ini menjadi refleksi kami, apalagi sekarang teknologi semakin maju. Teknologi otonomous atau sistem kendali jarak jauh, kemudian perkembangan teknologi pesawat yang semakin canggih, kemudian ada drone yang seperti kita ketahui, itu memerlukan pengawakan, memerlukan manusia-manusia yang unggul. Sehingga tantangannya ke depan jelas adalah kita semakin menciptakan, semakin berusaha untuk mewujudkan manusia-manusia TNI Angkatan Udara yang berkualitas. Dan yang lebih penting lagi, TNI harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan yang berasal dari begitu banyak suku bangsa. Dan apa yang dilakukan oleh Angkatan Udara saat ini sejak dulu masih belum berubah, yaitu pendidikan personilnya itu di satu tempat. Ya, kita mengenal misalkan di matra lain ada di daerahnya masing-masing pendidikan, tapi kalau di TNI Angkatan Udara untuk Bintara, Tamtama, Perwira itu masih di Solo atau di Yogyakarta. Artinya apa? Kita mencampur semua masyarakat, semua penduduk Indonesia dengan berbagai suku itu dalam satu wadah di Solo ini atau di Jogja sana untuk sama-sama melaksanakan pendidikan, berinteraksi dan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Jadi kita selain mendidik manusia-manusia tersebut untuk profesionalis, untuk profesional sebagai TNI Angkatan Udara, juga menanamkan jiwa nasionalis dan menyatu dengan semua suku yang ada dalam satu pendidikan itu. Oke. Ya, kemarin katakanlah bahwa TNI Angkatan Udara ini menjaga kedaulatan bangsa untuk udaranya, melalui udara itulah. Mudahnya seperti itu sederhananya. Ada nggak sih kemungkinan ancaman-ancaman mungkin pesawat-pesawat dari negara lain, pesawat militer atau apapun itu, pengintai dan lain sebagainya mungkin masuk ke wilayah, dan ketika ada hal itu terjadi, apa sih yang biasa dilakukan TNI? Prosedurnya seperti apa itu? Misalnya ya, ini gambarannya gitu ya, biar kita tahu juga ini. Pada dasarnya kalau kita melihat suatu negara memiliki organisasi tentara, berarti negara itu siap untuk berperang. Civis pacem para bellum, ya. Siapa yang ingin damai, dia harus siap berperang. Nah, oleh karena itu, kalau TNI Angkatan Udara sendiri melihat bahwa ancaman-ancaman yang ada pastinya ada, ya, pasti ada, sehingga kita masih mempertahankan organisasi TNI, di mana organisasi TNI adalah organisasi perang. Kita menganut dua bentuk operasi di TNI, ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, dua-dua ini selalu berjalan bersama. Ya. Jadi kita juga siap kalau misalkan ada ancaman dari luar, kita siap menghadapinya. Dalam kondisi damai pun kita siap untuk menyiapkan masyarakat, untuk membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kalau masalah apa tadi yang disampaikan, ada masih ancaman, ya kita harus siap. Kita harus siap. Pasti ancaman berubah-ubah, kondisi dinamika dunia ini selalu berkembang. Kita juga tidak boleh stagnan, kita harus siap. Oke. Nah, kalau tadi kan secara umum tuh TNI Angkatan Udara. Nah, ini kan tantangan bagi Pangkalan Udara TNI Adi Sumarmo begitu, karena sudah tipe A begitu. Apa ini kalau menurut komandan sendiri? Dengan naik tipenya Adi Sumarmo ini, seperti tadi saya sampaikan, tentunya beban kerjanya pertama memang karena menyesuaikan beban kerja. Setelah terbentuk tipe A, kita juga harus meningkatkan capaian kerja kita, sehingga ke depan kita melihat apa yang bisa dilakukan oleh Lanut Adi Sumarmo adalah mengembangkan, menyerap ide-ide yang
dinamis, mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tugas utamanya adalah sebagai lanut pendidikan. Kita mencoba untuk menyerap bagaimana bentuk-bentuk pendidikan yang lebih bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak hanya itu saja gitu, tapi sekarang lebih pada teknologi, ya, teknologi informasi dan sebagainya. Itu juga mulai kita sesuaikan dengan yang ada. Tapi ada nggak sih sebagai pangkalan udara tipe A pendidikan gitu, target dari atas mungkin untuk pangkalan udara TNI Adi Sumarmo ini sendiri? Dari SDM harus mencetak atau menciptakan SDM yang seperti apa? Tapi dijawabnya nanti setelah jeda dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan Anda tetap bersama di Newspedia bersama TA TV Solo.